Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikarenakan saya lupa merekam, tadi saya ulangi salamnya. Saya sedikit review mata kuliah kita yang sudah kita bahas sebelum ini, bahwa kita di statistika, di probabilitas statistika, kita fokus objek kita tuh data. Objek kita itu adalah data, kemudian kita sudah membahas tentang tipe data dan level pengukuran pada data. Dan perlu dicatat untuk mahasiswa bahwa tipe data di sini istilah yang serupa dengan tipe data yang dibahas di mata kuliah struktur data atau di basis data. Hanya saja dia ngambil di perspektif statistika. Dalam artian di perspektif statistika ini kita lebih humanis. Kita lebih perspektifnya itu perspektif manusiawi. Bukan perspektif mesin. Bukan kita dalam rangka membuat coding-codingan mesin data itu mau diapain supaya lebih mudah. Kita ambil perspektif bahwa kita data ini diperuntukkan untuk manusia. Bahwa data yang kita olah itu diperuntukkan informasinya, manfaatnya untuk manusia yang menggunakan data tersebut. Maka tipe data di statistika kita hanya membahas itu dua tipe data, yang kategori atau numerik. Kemudian di level pengukuran, nah level pengukuran juga ada dua, kualitatif, kuantitatif. Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk kali ini, untuk selanjutnya, ketika kita sudah ada data, dan kita mengetahui tipe datanya apa, level pengukurannya apa, yang diminta selanjutnya adalah kita bisa melakukan pengolahan data tersebut untuk kita laporkan supaya diambil informasi atau manfaat dari data tersebut. Salah satu cara yang paling umum digunakan, dan ini boleh dibilang dapat kita gunakan untuk kita presentasikan kepada siapapun. Bahkan orang yang tidak pernah belajar pun bisa mengambil manfaat dari visualisasi data. Nah, yang akan kita lakukan adalah melakukan visualisasi terhadap data yang kita miliki. Data yang kita punya banyak itu, kemudian kita coba visualisasikan untuk mendapatkan gambaran umum dari data. Sehingga pengguna data itu dapat mengambil manfaat dari data tersebut. Sebab dia melihat visualnya bagaimana, dan dia bisa fokus kepada titik-titik tertentu untuk visual tersebut. Contoh nih, kalau kita buka di Microsoft Excel, kalau kita inputkan beberapa data lah ya. Kalau di Microsoft Excel itu dia di bagian insert, bagian chart. Nah, ini adalah kumpulan-kumpulan pilihan untuk visualisasi data. Kelebihan kalau di Excel 2010 dia sudah ada fitur recommended chart ya. Kalau di Excel di bawah ini seingat saya nggak ada pilihan yang recommended chart. Mengapa mesti ada recommended chart? Sebab rame pengguna data atau pengolah data, dia masih bingung kalau datanya ini kita visualkan pakai apa. Ataupun kalau tidak bingung, dia terlalu banyak data yang mesti dia buat chartnya, maka dibuatlah algoritma khusus recommended chart supaya pengerjaan lebih simpel. Ini ya recommended chart. Ini contoh adalah bar chart. Bar chart itu ditandai dengan bar ya, atau batang. Ini juga bar chart, bedanya dia rebahan. Apa bedanya Pak? Ya beda bentuk ya. Terus penggunaannya gimana Pak? Penggunaannya nanti akan kita menyesuaikan kondisinya. Ada kalanya yang seperti ini lebih sesuai dibandingkan dia tegak seperti ini. Contoh kondisi ya. Contoh kondisi kapan kita menggunakan yang horizontal. Ketika pilihan data kita ini banyak sekali misalnya. Ketika ini banyak, sebab kertas kita kan biasanya potret ya, bukan landscape. Nah, ketika dia potret, kita lebih milih untuk yang ini. Kalau seandainya yang pilihan ini banyak. Dan ini contoh line chart, dia bentuk garis. Kemudian ini ada scatter. Scatter ini dia, kalau ini dia langsung garis ya. Kalau scatter ini ada titik-titiknya. Biasa garisnya ini nggak ada sih, kalau scatter plot itu.
Dan ini pie chart, bentuknya bulat seperti ini, dibagi-bagi seperti pizza gitu ya. Kalau di luar kan ada pie, kue pie. Nah, kalau ini ada juga funnel. Nah, dia seperti bar chart, tetapi dia susun seperti ini. Dia susun, diambil tengah-tengahnya gitu, diambil tengah-tengahnya. Kalau yang all chart kita lihat pilihan chart itu sangat banyak sekali di sini. Ada kolom, ada line, ada pie, ada bar, ada area, ada X, Y, scatter, ini scatter plot ya, ada map, kemudian ada stock, dan ini banyak sekali. Dan kita tidak dituntut menggunakan semua untuk satu data. Kita memilih, jika ada data, kita dapat memilih visual yang paling cocok untuk data tersebut. Nah, untuk memilih data, untuk memilih visual apa, minimal informasi yang kita ketahui itu adalah tipe datanya apa, kemudian level pengukurannya apa. Minimal 2 informasi itu kita tahu terlebih dahulu, supaya kita tidak salah pilih visual. Sebab contoh ini ya, contoh ini visual ini kita klik dia oke-oke aja gitu. Itu masalahnya. Kalau kita pakai apa ini? Contoh nih. Saya klik oke, dia akan langsung buat. Meskipun data kita sebetulnya nggak cocok untuk ini. Kalau di Excel itu salah satu yang kelemahannya sih bagi saya. Dia hanya mengikut apa yang diklik sama pengguna Excel. Nah, yang mengklik itu kan kita. Maka kita minimal tahu informasi atau ilmu basicnya tentang kita mau pakai visual apa di sini. Pun sama ketika kita sudah ada basis data itu mau kita laporkan, kita mesti minimal mengetahui basic ilmunya, meskipun sudah ada default dia pakai chart apa ya. Biasanya nanti kan kalau di struktur data didetailkan tuh data kita tuh tipenya apa, bagaimana bentuknya, ini apa. Nanti biasanya tiap-tiap tipe itu kalau kita divisualkan sudah ada pilihan visualnya. Nah, itu sudah ada defaultnya sih gitu. Jadi nggak punya masalah. Saya lanjut. Nah, untuk aplikasi kita yang saya minta di-download sebelumnya, itu silakan dibuka nanti ya. Nanti kita belum bahas yang ini, kita masih teorinya untuk hari ini. Kalau di aplikasi Orange ini satu aplikasi yang lebih apa ya? Dia dikhususkan untuk data mining. Nah, dia ada data, kemudian ada visual. Nah, kita fokus nanti pembahasan kita dari visual ini. Pilihannya ada banyak visualnya di sini. Kita coba lihat nanti beberapa visual untuk dijelaskan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tanya Pak. Ya, silakan. Kegunaan Orange sama Excel itu sama nggak Pak? Kegunaan ada samanya itu ya, ada samanya. Ada samanya, tapi untuk pengolahan data ini Orange lebih apa? Lebih contoh dia ada ini penggunaan sampai ke machine learning ya. Jadi ini model-model machine learning ada di apa? Di Orange. Jadi kita otomatis nggak perlu ngoding lagi, jadi tinggal klik. Kita bisa melakukan proses machine learning di dalamnya. Jadi kalau Orange dia lebih mengarahnya ke data mining, machine learning, data science. Kalau Excel dia lebih diperuntukkan untuk sesuai namanya ya, Microsoft Office. Dia dipergunakan untuk keperluan Office yang sifatnya itu lebih administratif. Meskipun di Excel sebetulnya sudah banyak sih fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk pengolahan data lanjut. Tetapi apa ya? Excel biasa digunakan sih untuk apa? Untuk penggunaan Office.
Namun pada dasarnya di Orange dia bisa mengimport data dari Excel di data si CSV ini ya. Jadi dia bisa mengimport data dari CSV, dataset, SQL, SQL dan sebagainya. Python script juga bisa gitu kan. Jadi apa ya, saling melengkapi. Biasanya orang nyimpan data di dalam bentuk spreadsheet, nanti kemudian kalau kita mau menganalisis dia bisa pakai Orange untuk fokus ke analisis data. Nah, berhubung kita ini apa ya, kalau kita masih targetnya kantor-kantor kecil, Excel cukup. Ya, kalau kantornya masih kantor-kantor skala kecil, pakai Excel saya sudah cukup. Tetapi kalau kita sudah targetnya, Pak, saya mau kerja di perusahaan besar nih, Pak, Excel nggak cukup. Sebab data perusahaan besar itu datanya sudah jutaan. Sedangkan Excel itu terbatas datanya aja. Kalau nggak salah apa sih? Lihat nih, ini Excel kalau kita tarik paling bawah datanya itu ada sekitar 10 jutaan ya, 10 juta lebih sedikit. 10 juta. Sedangkan kalau perusahaan besar datanya itu sudah ratusan juta datanya, jumlah datanya. Excel nggak sanggup lagi. Dan Excel pun kalau kita pakai data yang sebesar itu dia sudah mulai batuk-batuk ya. Makanya kalau kita mau lebih apa ya, lebih kita anak TI lah terutamanya, anak TI kita Excel saja nggak cukup. Untuk kebutuhan dunia kerja saat ini Excel nggak cukup. Maka kita mesti menambah pengetahuan kita tentang aplikasi yang lain. Tetapi basic ilmunya itu nggak akan berubah. Basic ilmu dasarnya itu tetap kita menggunakan statistika. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Silakan. Istri saya masak. Hidung saya sebat. Oke, saya lanjut dulu. Kita akan membahas ini beberapa gambar chart yang digunakan untuk tipe data kategori dan tipe data numerik. Beberapa contohnya kita lihat. Dan pastikan dapat feel-nya ya, kita dapat idenya mengapa kita menggunakan data itu mengapa kita gunakan chart ini untuk data yang dimaksud. Oke, tipe data kategori. Ingat, tipe data kategori itu contoh merek laptop. Ya tidak. Jadi datanya itu bukan data numerik, bukan data angka-angka. Ya. Ketika kita berhadapan dengan data yang sifatnya kategori, beberapa pilihan yang bisa kita gunakan itu adalah ini, tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi itu kita mendapatkan frekuensi untuk tiap-tiap kategorinya. Nah, contoh ya, kalau kita pakai data Excel, kita kasih, itu kita nggak bisa ngitung nih apa informasi kita bisa dapat ini. Tetapi kalau kita sudah buat tabel distribusinya, dapat tabel distribusi per frekuensinya, maka kita bisa melihat frekuensi tiap-tiap kategori berapa. Nah, itu informasi yang diharapkan oleh yang mendapatkan data tersebut. Yang kedua, bar chart. Nah, ini bar chart ini juga digunakan untuk tipe datanya kategori. Nah, di sini ya, yang mesti kita ingat bahwa bar chart ini juga bisa kita masukin untuk tipe data numerik. Hanya saja nanti hasilnya tidak akan memberikan informasi yang sesuai atau yang informasi yang diinginkan. Yang ada malah bikin bingung. Jadi kan ya, tabel frekuensi, bar chart, pie chart juga ini kita gunakan untuk yang kategori. Nah, di sini yang mungkin agak beda itu yang nama Pareto diagram. Pareto diagram ini gabungan dua chart, yaitu chart bar chart dan line chart, dia gabung. Khusus Pareto ini unik ya, ini ada istilahnya itu Pareto. Pareto itu dia
kata kuncinya itu 80/20. Nah, ini. Kata kunci Pareto itu 80/20. Jadi kata kunci Pareto itu adalah ini suatu perbandingan gini. Misalkan nih kalau kalian dilihat perkembangan dunia bisnis saat ini ya. Pengguna Instagram contohnya nih, pengguna Instagram. Misalkan kita punya bisnis produk tertentu, misalkan kita jualan makanan. Misalkan kita jual makanan nih. Kita ingin menjual makanan kita kepada semua pengguna kita. Kita menargetkan penjualan makanan kita itu untuk 80% pengguna apa? Kita menargetkan 80% pelanggan potensial untuk membeli produk makanan kita. Untuk kita dapat menarik hati 80% ini, biasanya kita tidak promosi ke 80 ini. Melainkan kita akan promosi ke 20% yang influencer dari pengguna potensial. Nah, ketika kita bisa berhasil membuat 20% yang influencer itu menggunakan produk kita, 80% pengguna yang lain akan ikut. Nah, ini logikanya Pareto ya. Logika Pareto seperti itu. Kalau bisa kita fokus kepada 20% 20% yang intinya, kita bisa dapat 80% yang kita inginkan. Bisa dipaham nggak nih kira nih? Kita cari influencer, kita dapat yang target pasar kita gitu. Jadi kalau kita buat iklan kita itu nggak kita kasih ke yang 80% itu. Melainkan kita cari yang influencernya, kita endorse dia. Nah, kita endorse dia, kita dapat pelanggan yang kita targetkan. Apakah bisa dipahami ini? Ini bahasanya agak-agak rumit sedikit sih ini. Jadi Pareto ini suatu perbandingan yang apa ya, menurut saya ini agak-agak ajaib sejak nggak ada pembuktian kalau saya lihat itu. Tapi dia melihat bahwa ketika kita ingin menyelesaikan 80 ini, kita fokus ke yang 20-nya gitu. Contoh ketika Google kalau salah itu. Ketika Google bisa memecahkan 20% bug tahu ya? Bug ini apa sih kalau istilah di TI? Bug itu apa ya? Coba terus di chat, bug itu apa kalau di TI? Ayo, masih ada di kelas. Kalau kita anak TI, bug ini salah satu yang menyakitkan hati gitu ya. Bug itu apa? Silakan tulis di itu ada masalah ya, susah saya nyebutnya. Intinya kalau kita ngoding ada yang masalah-masalah itu bugnya itu ya. Nah, Google itu membuktikan bahwa ketika dia bisa menyelesaikan 20% bug di codingannya, dia menyelesaikan 80% masalah pelanggan. Jadi ya, ini logikanya Pareto ya, ini logikanya Pareto. Ketika kita bisa menyelesaikan 20% masalah kita, masalah yang utamanya itu, kita dapat menyelesaikan 80% masalah pelanggan. Contoh kayak tadi, kalau bisa kita menarik hati 20% influencer, kita dapat 80% pelanggan potensial kita. Nah, Pareto diagram itu dibuat dalam rangka untuk mendapatkan informasi ini. Maka dia buat graf data kategori itu dia susun besar ke kecil, data yang besar ke kecil, kemudian dia buat line chart yang menandakan persen. Jadi dia ada dua informasi di sana, frekuensi data kita sama persennya. Dia mau melihat di mana letak 80% data itu di mana. Nah, itu posisi 80% yang ditandai dengan line chart.
Jika dia bisa mendapatkan posisi yang 80% itu, dia bisa fokus ke itu gitu. Dia fokus ke produk itu. Kalau dia selesaikan yang itu, maka 80% masalah pelanggan selesai. Jadi gitu ya. Jadi Pareto itu kalau ini contoh Pareto, saya gedein. Saya gedein Pareto ya. Ini contoh Pareto. Biasanya kalau di Pareto itu nanti data kita ini banyak. Data apa namanya ini? Sebentar. Iya, teh. Data yang barcatnya ini akan banyak gitu. Data barcatnya akan banyak sebetulnya kalau kita buat yang Pareto yang data sesungguhnya, ini hanya contoh di sini. Nah, dari data yang banyak ini 20%-nya itu 20%-nya itu mencakup 80% data. Ini saya ulangi ya, dari data yang banyak ini 20%-nya itu mencakup 80% data gitu. Dalam artian kalau kita bisa fokus menyelesaikan permasalahan yang dua ini, atau bisa fokus kita mengoptimalkan yang 20% ini, kita menyelesaikan 80% data kita itu, pelanggan kita. Itu Pareto. Nah, ini Pareto ini termasuk graf yang apa ya? Bagi perusahaan yang besar ini cukup penting ini. Pareto diagram. Nantilah kita lihat contohnya bagaimana. Dan mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja dulu yang mau saya sampaikan materinya. Selanjutnya, jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan dulu. Sebenarnya nanti ada lagi sih, tapi nanti mau saya set tugasnya supaya nanti tugas kita nanti langsung sampai ke UAS ya. Nanti akan kita buat kelompok itu untuk sampai ke UAS. Lebih kepada bagaimana kita untuk memvisualisasikan data dan sedikit tentang data deskriptif. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Tugasnya nggak banyak, cuma nanti ya perlunya berkelompok itu ya sih. Tugasnya nggak banyak. Saya hanya minta tugas itu dikerjakan kelompok. Semakin cepat kalian bisa menyelesaikan itu semakin bagus sih sebetulnya. Tapi dia diselesaikan sesuai dengan waktu SKS yang di kuliah kita. Untuk materi, untuk yang minggu ini saya sudahi sampai di sini. Selanjutnya jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Untuk rekaman saya stop dulu ya. Wassalam untuk rekaman.